Haleluya. Shalom warga kerajaan Allah yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mengucap syukur dalam kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertemu lagi dalam tayangan secara online. Dan tema kita bulan ini adalah tentang train, melatih, mendidik, memimpin. Dan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur melalui tayangan secara online ini kami dapat bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan-Mu, mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Tuntun kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati setiap orang yang menyaksikan tayangan ini. Dan biarlah melalui tayangan ini nama Tuhan dipermuliakan, kami diberkati dalam kehidupan kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara-saudaraku, berbicara tentang train, melatih, membimbing, mendidik umat Tuhan, maka ada satu bagian dari kebenaran firman Tuhan yang pagi hari ini ingin saya ajak kita sama-sama untuk merenungkannya dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita tentang train. Maka pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk kita sama-sama memperhatikan dari Hakim-Hakim 6 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-24. Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai dengan yang ke-24. Saya bacakan bagi saudara. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbanting di Ofra, kepunyaan Yoas anak Abiasar itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kami keluar dari tanah Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Ayat yang ke-14. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadanya dan berkata, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuserahkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah orang yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keturunanku. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan ini saya berhentikan sampai di ayat yang ke-15. Saya mau memberi tema dari renungan firman Tuhan ini dengan tema Training from Zero to Hero. Training dari kosong kepada seorang pahlawan. Saudara-saudara, ada sebuah training yang Tuhan lakukan bagi Gideon dan umat Israel. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya pun menjalani kehidupan ini tanpa kita sadari, seringkali Tuhan mengizinkan training kehidupan dalam kehidupan kita terjadi. Latihan-latihan mempercayai Tuhan, berjalan bersama Tuhan tanpa kita sadari Tuhan sedang memimpin dan menyertai kehidupan kita. Namun dalam kesempatan ini saya ingin kita melihat bagaimana Tuhan melakukan training kepada seorang pengecut yang namanya Gideon, dan dia dirubah dari training Tuhan itu menjadi seorang pahlawan yang gagah perkasa. Saudara-saudara, dalam teks bacaan yang kita baca dan kita renungkan dalam Hakim-Hakim adalah bagaimana perjalanan bangsa Israel berjalan dari percaya kepada Tuhan, kemudian berbalik lagi, tidak percaya kepada Tuhan, menyembah kepada Baal, tidak mengandalkan Tuhan lagi. Tetapi Tuhan yang kita sembah di dalam Kristus Yesus adalah Tuhan yang setia,
Kasih dan setianya tak pernah terbatas dalam kehidupan kita. Namun kadangkala untuk menjadi serupa dengan Kristus dalam kehidupan kita, kita butuh sebuah training, kita butuh sebuah tuntunan, kita butuh sebuah pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita yang merubahkan, yang membuat sebuah transformasi dari kehidupan yang zero to hero. Maka ada beberapa hal yang pagi hari ini, yang kesempatan ini saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara, bahwa melalui renungan firman Tuhan ini tentang Gideon, bagaimana Tuhan mengangkat seorang pahlawan, mengangkat seorang yang pengecut untuk menjadi pemimpin. Dan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, mungkin kadangkala kita di training Tuhan dari keadaan yang terpuruk sekalipun. Tuhan mau train kita, mengangkat kita, memimpin kita menjadi seorang pahlawan yang berguna. Mungkin kita tidak sedang bicara secara financial, kita tidak sedang berbicara tentang sebuah status kedudukan, tetapi kita berbicara tentang bagaimana Tuhan memimpin, Tuhan mentrain seseorang mengalami sebuah transformasi kehidupan dalam kehidupan ini. Mengikut Kristus, mengiring Kristus adalah sebuah transformasi kehidupan dari gelap kepada terangnya yang ajaib, dari orang berdosa menuju kepada kekudusan di dalam Kristus Yesus. Maka mari kita perhatikan renungan ini baik-baik, bagaimana Tuhan melakukan training kepada Gideon dan bangsa Israel. Dan training itu bukan training yang sembarang training, tetapi training from zero to hero. Sebuah training yang dari seorang pengecut, seorang penakut yang tidak memiliki apa-apa, menjadi seorang pahlawan yang perkasa dan gagah berani. Saudara-saudara, biarlah melalui tayangan ini, kita pun ketika mendengarkan tayangan ini, kita juga sedang mengerti bahwa Tuhan sedang mentraining kehidupan kita dari sesuatu menuju menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Nah, tetapi dalam mengikuti training itu, from zero to hero, maka ada sebuah persyaratan di dalamnya. Kalau kita mau mengikuti training yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kehidupan dan training dari zero to hero, ada persyaratannya Bapak Ibu Saudara. Maka saya ingin ajak kita, persyaratan yang pertama yang Tuhan berikan kalau kita mau ikut dalam sebuah training zero to hero, maka persyaratan yang pertama adalah ada dalam penyertaan Tuhan. Saudara-saudara, kita perhatikan ayat yang ke-11 yang tadi kita baca dan ayat yang ke-12 di situ. Dikatakan di situ, kemudian datanglah Tuhan dan duduk di bawah pohon terbanting di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiasar itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Median. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Saudara, ada sebuah kontradiksi yang terjadi, yaitu Gideon yang sedang bersembunyi dan firman Tuhan yang datang kepada Gideon dan berkata, pahlawan yang gagah berani. Saudara-saudara, masa pandemi ini, masa yang sukar ini, kehidupan yang sedang kita jalani mungkin hari-hari ini, kita sedang dalam keadaan yang kurang baik, kita sedang dalam keadaan yang terpuruk, kita sedang dalam sebuah pergumulan kehidupan. Namun firman Tuhan datang kepada kita dan berkata, engkau adalah pahlawan yang gagah berani. Saudara-saudara, bukan hal yang mudah bagi seorang Gideon ketika dia mendengar firman Tuhan dan berkata, pahlawan yang gagah berani. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau ada dalam training ini, from zero to hero, maka kita harus memastikan bahwa Tuhan mau melawat kita. Tuhan mau datang dan berbicara kepada kita. Tidak dibatasi oleh tempat. Melalui tayangan secara online ini pun saya berkata, Tuhan mau datang dan melawat saudara di tempat saudara menyaksikan tayangan ini. Dia mau datang dan berkata, engkau adalah pahlawan yang gagah berani. Engkau adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Sekalipun kondisinya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi orang yang ada dalam penyertaan Tuhan, Tuhan akan rubahkan kehidupannya. Syarat yang pertama, mau mengikuti training yang Tuhan sediakan ini adalah kita mau ada dalam penyertaan Tuhan.
Saudara-saudara, teks ini menjelaskan dari ayat-ayat sebelumnya bahwa bangsa Israel sudah berbalik kepada penyembahan kepada Baal. Namun ada orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan kasihanilah kami, umat pilihanmu. Bahkan di situ dikatakan bahwa janjimu engkau menyertai bangsa yang besar ini. Tetapi mereka berbalik dan menyembah kepada Baal. Saudara-saudara, keselamatan yang kita terima di dalam Kristus Yesus adalah harga yang kekal yang kita peroleh. Yesus memberikan hidupnya mati di kayu salib dan memilih kita, menyelamatkan kita, dibenarkan di dalam korbannya di atas kayu salib. Janjinya menyertai kita sekalipun kita ada dalam kondisi yang sulit. Saudara-saudara, malaikat Tuhan ini datang kepada Gideon dan dia menunjukkan bahwa Tuhan menyertai bangsa Israel. Tuhan memperhatikan seruan-seruan doa dari bangsa Israel yang mengalami ketertindasan oleh bangsa Midian. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, syarat ada di dalam training from zero to hero adalah penyertaan Tuhan. Pastikan kesempatan ini kita ada di dalam sebuah penyertaan Tuhan. Kita tidak undur, kita tidak lari, kita tidak meninggalkan Tuhan dari iman dan percaya kita karena kondisi kehidupan yang sulit, saudara-saudara. Bangsa Israel pada zaman itu, mereka harus buat kubu-kubu persembunyian. Begitu tertekannya bangsa Israel oleh tindakan Midian. Midian keluar secara bergerombolan, bahkan Alkitab katakan seperti belalang banyaknya. Mereka datang dan menjarah hasil panen bangsa Israel. Mereka membuat sebuah tekanan-tekanan persekusi kepada umat Tuhan saat itu. Dan bangsa Israel berbalik hatinya menyembah kepada Baal. Namun Tuhan tetap menyertai. Saudara-saudara, dalam kondisi yang sulit sekalipun, dalam kondisi sakit sekalipun, dalam kondisi yang kurang baik sekalipun, mari datang kepada Tuhan. Naikkan doa-doamu, ucapan syukurmu kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Pastikan kita mendengar firman Tuhan. Pastikan kita mendengar pesan-pesan Tuhan melalui tayangan secara online, melalui ibadah onsite, melalui renungan-renungan firman Tuhan. Bahwa kita mau tetap ada di dalam penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Malaikat Tuhan datang dan berbicara kepada Gideon yang sedang ketakutan. Saudara-saudara, ayat 11 ini dikatakan bahwa Gideon mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur. Saking tertekannya Gideon dan bangsa itu, mereka membuat sesuatu yang berbeda untuk bersembunyi dari bangsa Midian. Tapi Tuhan datang dan berfirman kepada Gideon, engkau adalah pahlawan yang gagah perkasa. Saudara, kalau kita mau ada dalam training from zero to hero, pastikan trainernya, master trainernya adalah Yesus Kristus, Tuhan dalam kehidupanmu. Ketika kita pastikan bahwa Tuhan yang sedang mentrain kehidupan kita, menyertai kehidupan kita, maka kehidupan kita yang takut, kehidupan kita yang ada dalam keterpurukan, kehidupan kita yang ada dalam masalah, ketika sang master trainer itu mentrain kehidupan kita, maka kehidupan itu akan dirubahkan from zero to hero. Hal yang kedua, saudara-saudaraku, bagaimana persyaratannya kita ada dalam training from zero to hero. Hal yang kedua yang perlu kita perhatikan di sini adalah, kalau kita mau ada di dalam training ini, bukan hanya kita tahu bahwa kita ada dalam penyertaan Tuhan dan Tuhan sebagai master trainer kita. Tapi hal yang kedua yang perlu kita perhatikan ketika kita mau atau ada dalam persyaratan mengikuti training ini, yang kedua adalah ada kemauan bertumbuh dalam iman. Mari kita perhatikan di ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Di situ dikatakan dari bacaan kita, jawab Gideon kepadanya, ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang
membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Median. Ayat yang ke-14 dia katakan begini. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Median. Bukankah aku mengutus engkau? Ayat yang ke-15, tetapi jawabnya, Tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel ini? Ketahuilah kaumku adalah orang yang paling kecil di antara orang Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluarga. Saudara-saudara, persyaratan dalam training from zero to hero ini adalah ketika iman kita bertumbuh, iman kita mengalami sebuah progres dalam kehidupan kita, maka kita bisa ada di dalam training from zero to hero. Saudara-saudara, perhatikan di ayat yang ke-13 ini, Gideon berkata, Tuanku. Saudara-saudara, kata Tuanku ini diucapkan 2 kali dalam ayat 13 dan ayat yang ke-15. Seolah-olah Gideon meragukan kondisi yang terjadi ini dengan penyertaan Tuhan dalam kehidupan Gideon. Gideon seolah-olah berkata gini, mana mungkin hal ini bisa terjadi? Saudara, iman adalah sesuatu yang progres, dinamis. Iman adalah sesuatu yang dinamis, bukan sesuatu yang statis, yang flat saja. Dari pertama menerima sebuah visi menjadi pahlawan yang gagah perkasa, lalu visi itu harusnya bertumbuh, naik dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah menjadi orang Kristen sekian lama tahunnya, tetapi kita tidak ada pertumbuhan dalam kehidupan kita, dalam kerohanian kita. Yang marah tetap suka jadi orang yang suka marah-marah, yang mencuri tetap jadi orang yang pencuri, yang melakukan dosa seksual tetap melakukan dosa seksual. Saudara, ini bukan sebuah pertumbuhan iman, ini bukan sebuah pengenalan akan Kristus. Tapi ingat baik-baik, ketika Gideon memulai dari zero, dari hal yang kosong, dari hal yang dia ragu kepada penyertaan Tuhan, kepada firman Tuhan. Namun dalam cerita selanjutnya, Gideon mengalami pertumbuhan iman. Saudara perhatikan di ayat yang ke-13 di situ, Gideon sampaikan, Tuanku, dia katakan. Dia seolah-olah mengatakan sesuatu yang ini tidak pasti dalam kehidupannya. Seringkali saudara-saudara, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, from zero to hero. Mana mungkin aku bisa menjadi seorang pahlawan yang gagah perkasa, yang mampu menolong keluargaku, yang mampu memulihkan keadaan anakku mungkin, yang mampu menolong hal-hal yang luar biasa mungkin dalam kehidupan kita. Seringkali kita beranggapan, masa ini bisa terjadi dalam kehidupanku. Gideon, seorang pahlawan yang dipilih Tuhan, seorang hakim yang diangkat Tuhan, mengalami hal seperti ini, saudara-saudara. Artinya saya mau bilang kepada kita, training yang Tuhan sediakan bagi kita adalah sebuah progres dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Dari seorang pengecut menuju kepada pahlawan yang gagah perkasa. Saya percaya melalui ibadah-ibadah onsite maupun online yang kita saksikan adalah sebuah proses di mana Tuhan menghendaki bahwa kehidupan kita mengalami proses pertumbuhan iman. Gereja tentunya berharap bahwa jemaat Tuhan ketika mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan mengalami sebuah pertumbuhan, yaitu pertumbuhan iman dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Gideon mengalami sebuah pertumbuhan iman. Training iman yang dilakukan adalah training yang setiap hari, saudara-saudara. Permasalahannya adalah, maukah kita menyadari dan kita masuk di dalam training from zero to hero ini, atau kita hanya menyadari bahwa ini adalah sebuah pergumulan kehidupan. Pandemi membuat orang-orang juga mengerti bahwa gereja tidak dibatasi lagi oleh gedung dan pintu gereja. Tetapi gereja bisa ada hadir dimanapun saudara hadir dan menyaksikan tayangan secara online.
Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada kemauan bertumbuh di dalam iman. Karena itu adalah merupakan sebuah proses perjalanan kehidupan kita. Kalau dulu seperti ini, maka sekarang mengikut Yesus artinya ada sebuah perubahan kehidupan. Dari orang yang berdosa menuju kepada orang yang mengenal Kristus. Ada sebuah proses dalam kehidupannya. Dan dia mengalami sebuah perubahan. Pertumbuhan iman bukan hanya secara kognitif, secara pengetahuan firman baik. Tetapi juga tentu dalam praktek kehidupannya hari lepas hari. Dia harus menunjukkan bahwa dia mengalami sebuah proses pertumbuhan iman. Proses bagaimana Yesus itu merubah hidupnya, merubah cara berpikirnya, merubah cara bicaranya, merubah cara bertindak dan mengambil keputusan dalam kehidupannya. Saudara, itu adalah sebuah proses pertumbuhan iman. Gideon mengalami proses ini dari dia mengenal Tuhan yang datang, malaikat Tuhan dia panggil dengan sebutan Tuanku. Namun di ayat yang ke-15 kemudian Gideon berpaling dan berkata, Tuanku, Tuhanku. Dalam keraguannya Gideon, tetapi Gideon mulai mengalami sebuah proses. Dan kalau kita baca ayat berikutnya, ayat 17, ayat 18, Gideon datang menyiapkan sebuah persembahan kepada malaikat Tuhan itu. Dan Gideon mengalami sebuah perjalanan pertumbuhan iman. Dari seorang yang bersembunyi dalam tempat pengirikan anggur. Lalu dia mulai bangkit ketika mendengarkan firman Tuhan. Saudara, training yang Tuhan sediakan bagi orang percaya ini adalah sebuah proses, sebuah progresivitas. Tahun ini GBI Rock punya tema The Year of Reproduction. The Year of Reproduction artinya menghasilkan hasil yang baru lagi. Hal-hal yang baru yang pernah dihasilkan. Kualitas iman yang baru yang mengalami sebuah pertumbuhan dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Mari kita kembali perhatikan bahwa Gideon mengalami sebuah pertumbuhan iman. Sehingga syaratnya yang kedua bagi orang yang mau ada dalam training from zero to hero adalah dia mengalami sebuah pertumbuhan iman dalam kehidupannya. Dia harus terus bukan hanya ada nyaman dalam penyertaan Tuhan. Dia bukan hanya nyaman dalam mendengarkan firman-firman Tuhan dengan tema-tema tentang berkat Tuhan saja. Tetapi mau membuka hatinya mendengarkan firman Tuhan untuk ditegur oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga mengalami sebuah pertumbuhan iman dalam kehidupannya. Tuhan mentrain kita, saudara-saudara, melalui tema bulan ini, bahwa Tuhan mentrain kehidupan kita. Artinya Tuhan tidak merubah hanya cara berpikir kita, hanya sebatas pengetahuan teologi yang kita pahami, tetapi juga dia mentrain pikiran kita, hati kita, sikap dan tingkah laku kita dalam kehidupan kita. Gideon mengalami fase ini, Bapak Ibu Saudara. Mulai dari seorang pengecut, kemudian beranjak mulai mau tangkap apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupannya. Saudara-saudaraku, kalau kita perhatikan dari bacaan kita selanjutnya di ayat yang ke-19. Masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi, dan seeva tepung. Ditaruhnya daging itu ke dalam bakul dan kuahnya dalam periuk. Dibawanya kepadanya di bawah pohon terbantin, lalu disuguhkannya. Ayat yang ke-20. Berfirmanlah malaikat Allah kepadanya, ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkanlah di atas batu itu, dan celupkanlah kuahnya, maka diperbuatnya demikian. Saudara, ada sebuah progres. Dari yang tadi berkata, Tuanku, menuju kepada Tuhanku. Lalu ada sebuah proses lagi selanjutnya. Gideon mengolah seekor kambing domba, memberikan sebuah persembahan. Ada tingkatannya, saudara-saudara. Dan mari kita perhatikan ayat yang ke-20 di 21 dikatakan, dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkatnya yang ada di tangannya,
dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu, maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Saudara-saudara, kehidupan kita sebagai orang percaya, terkadang kita harus mengalami hal yang seperti ini. Perjalanan iman kita, spiritual journey kita, perjalanan kerohanian kita, kadangkala kita mengalami dinamika kehidupan beriman. Tetapi yang Tuhan kehendaki ketika kita mau ada dalam training ini adalah kita mengalami sebuah pertumbuhan. Bukan statis, bukan hanya kita mengenal sebagai Yesus adalah juru selamat kita. Statis, saya orang percaya, saya orang Kristen. Hanya sebatas itu saja. Tetapi iman kita dalam kehidupan kita harusnya mengalami sebuah dinamika pertumbuhan iman yang baik dalam pengenalan akan Kristus. Saudara-saudara, kemudian Gideon di ayat yang ke-21 ini begitu terkejut ketika dia menyediakan sebuah persembahan bagi malaikat Tuhan ini. Dan malaikat Tuhan ini mengulurkan tongkat lalu dibakar habis korban yang diberikan kepada malaikat Tuhan. Dan Gideon terkejut. Di sanalah proses pertumbuhan iman. Seringkali Tuhan izinkan ada kejutan-kejutan dalam kehidupan kita. Ada sesuatu hal yang tidak pernah kita pikirkan oleh pikiran kita. Tetapi Tuhan menyediakannya jauh daripada apa yang kita pikirkan. Gideon mengalami sebuah pengalaman training yang bagus sekali oleh malaikat Tuhan. Dari seorang yang ragu-ragu, kemudian dia melihat bahwa inilah yang Tuhan kerjakan. Ini benar-benar Tuhan. Ini benar-benar Tuhan yang berbicara dan Tuhan yang memimpin bangsanya untuk diselamatkan dari orang Midian. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Progres pertumbuhan iman kita sebagai orang percaya juga. Dari Kristus lahir, dari Kristus datang kita peringati sebagai Natal. Lalu dia bertumbuh, dia lalu menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Dia disalibkan. Sebuah progres iman, perjalanan iman untuk kita percaya juga saudara-saudaraku. Tetapi Yesus bukan hanya kemudian mati di atas kayu salib saja, tetapi dia bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudara, bukan hanya dia bangkit saja dari antara orang mati, tetapi dia naik ke sorga yang akan kita peringati beberapa hari ini. Kenaikan Kristus Yesus ke sorga memberikan sebuah jaminan kehidupan bagi orang-orang percaya bahwa dia sudah menyediakan tempatnya bagi kita di sorga yang kekal. Namun selama manusia ada di dunia ini, selama orang percaya ada di dunia ini, dia tidak biarkan kita berjalan sendiri, tetapi dia mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi kita orang-orang yang percaya kepada dia. Saudara-saudara, bukan berarti iman kita hanya berhenti kepada menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sebagai bayi Natal saja. Tetapi iman kita harus terus dinamis bertumbuh dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga ketika kita berpikir, bertindak, melakukan sesuatu hal dalam kehidupan kita, Kristus Yesus menjadi dasar dari kehidupan kita dan ajarannya bagi kehidupan kita hari lepas hari. Gideon mengalami sebuah proses kehidupan yang dinamis. Kehidupan iman yang dinamis. Saudara, bukan hal yang mudah ketika seseorang yang sedang ada dalam kondisi traumatik. Gideon ada dalam kondisi traumatik. Bagaimana orang-orang Midian datang dan menjarah hasil panen bangsa Israel. Bagaimana selama 7 tahun lamanya mereka mendapatkan intimidasi, mereka mendapatkan tekanan, mereka mendapatkan persekusi dari orang Midian. Tetapi kemudian karena firman Tuhan, Gideon mau mengalami sebuah pertumbuhan iman dalam kehidupan. Saya percaya juga saudara-saudara sekalian, Bapak ibu saudara yang menyaksikan tayangan ini, ketika engkau menerima firman Tuhan ini, engkau menerima bahwa Tuhan Yesus yang akan naik ke sorga itu memberikan jaminan kehidupan yang kekal bagi kehidupan saudara-saudara. Dan saudara mengalami sebuah pertumbuhan iman dalam kehidupan saudara-saudara hari lepas hari.
Sehingga kita boleh mengikuti sebuah training yang Tuhan sediakan, yaitu training from zero to hero. Dan kita mau mengalami sebuah pertumbuhan iman dalam kehidupan kita hari-hari. Kita mampu menjadi pahlawan yang gagah perkasa karena ada sebuah pertumbuhan iman dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Hal yang ketiga, persyaratan dalam training from zero to hero adalah ada keberanian untuk bertindak, saudara-saudara. Kalau tadi kita perhatikan dari ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-24, Gideon mulai menunjukkan sebuah keberaniannya. Saudara, ada sebuah progres dalam kehidupannya. Jadi bukan hanya kita mengerti bahwa Tuhan menyertai kita. Kita bukan hanya memiliki iman saja, tetapi juga hal yang ketiga adalah kita memiliki keberanian untuk bertindak. Saudara-saudara, iman tanpa perbuatan sama dengan kosong. Artinya mati, saudara-saudara. Tetapi kita mau iman dan perbuatan menghasilkan kita menjadi seorang hero dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, mari kita perhatikan ayat yang selanjutnya. Di ayatnya yang ke-21 di situ dikatakan 22, maka taulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, celakalah aku, Tuhanku Allah sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Ayat yang ke-23. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Saudara-saudara, ketika kita berangkat, bertindak, berjalan dalam training yang Tuhan sediakan, berani melangkah, maka pesan Tuhan bagi kita, selamatlah engkau. Engkau tidak akan mati. Kita tidak akan mati secara rohani, tetapi kita bertumbuh dalam iman kepada Kristus. Asalkan kita berani melangkah, asalkan kita mulai berani untuk berjalan. Saudara-saudara, proses training yang Tuhan lakukan kepada Gideon dan bangsa Israel adalah sebuah proses yang panjang. Tetapi saya mau spesifik melihat bagaimana ayat 11 sampai ayat 24. Tuhan datang kepada Gideon mempersiapkan dirinya from zero to hero. Di situ kita melihat bahwa ada sebuah keberanian yang mulai Gideon tunjukkan. Mempersembahkan korban. Melihat bahwa dia bertemu dengan Tuhan. Dan dia menyadari bahwa itu Tuhan yang datang dan melawatnya. Tetapi tidak sampai di sana saja. Kemudian ada tindakan-tindakan yang Gideon lakukan. Saudara, kalau baca ayat-ayat selanjutnya, tindakan yang Gideon lakukan adalah sebuah tindakan yang berani, sebuah tindakan yang ekstrim yang Gideon lakukan, yaitu Gideon datang dan merobohkan patung-patung Baal, tiang-tiang penyembahan kepada Baal. Gideon berani melakukan itu, mengeluarkan itu dari kehidupan bangsa Israel, saudara-saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebuah perjumpaan Gideon, sebuah pengalaman Gideon bertemu dengan malaikat Tuhan, membuat Gideon berani bertindak. Kalau Tuhan yang menggerakkan kita, kalau Tuhan yang menjadi master trainer kita, maka kita akan berani melakukan sebuah hal yang mungkin out of the box, di luar dari kebiasaan-kebiasaan orang. Saudara-saudara, Gideon melakukan hal yang luar biasa, yaitu dia mulai bertindak merobohkan patung-patung Baal. Lalu dia mengumpulkan, dia mensuarakan bahwa ayo berkumpul, kita akan berperang lawan orang-orang Median dan orang-orang Amalek. Lalu seluruh bangsa datang. Ada sebuah tindakan berani yang Gideon lakukan. Kesempatan ini, adakah tindakan berani yang saudara mau ambil melalui tayangan ini? Adakah sebuah tindakan berani yang saudara berani lakukan untuk keluar dari hal-hal dosa yang hari ini kita hidup di dalamnya? Adakah keberanian kita untuk berkata tidak kepada dosa? Adakah keberanian kita untuk meninggalkan hal-hal yang najis di hadapan Tuhan? Dosa seksual,
hal-hal yang jahat dalam kehidupan kita, kita harus bertindak, saudara-saudara. Baru kita melihat kita dari zero menuju kepada hero. Gideon berani melakukan hal ini karena dia tahu bahwa Tuhan menyertai kehidupannya. Karena dia tahu dia mengalami sebuah pertumbuhan iman. Dan saudara-saudara, ketika Gideon mulai melakukan hal ini dalam kehidupannya, ketika Gideon mulai mengangkat tangannya untuk bertindak meruntuhkan patung-patung Baal, Gideon kemudian di situ mendapatkan sebuah peneguhan dari Tuhan. Di situ Tuhan katakan, "Selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati." Ayat yang ke-23. Tetapi ayat yang ke-24, di ayat yang terakhir ini dikatakan bahwa Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya, Tuhan itu penyelamatan, keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiasar. Saudara-saudara, Gideon kemudian mendirikan sebuah mezbah. Diawali dari sebuah mezbah. Langkah pertama yang Gideon lakukan adalah mendirikan sebuah mezbah. Dan di situ dia memanggil Jehovah Shalom. Disitulah Gideon mulai mengenal Tuhan sebagai Allah yang memberikan damai sejahtera, keselamatan dalam kehidupannya. Jehovah Shalom, Gideon mengenal Tuhan sebagai Allah pemberi kedamaian ketika dia mulai untuk melangkah. Dan hari ini ketika saudara mau melangkah, bertindak dengan keberanian, berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, maka Jehovah Shalom akan dicurahkan bagi kehidupan kita semua. Dicurahkan memberikan kedamaian, damai sejahtera, sukacita dalam kehidupan kita. Sehingga kita berani bertindak. Kita berani melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Sekalipun bertentangan, sekalipun bangsa Israel menentang, ketika Gideon meruntuhkan, merobohkan semua patung-patung Baal. Ketika Gideon mulai mengumpulkan orang-orang yang ada di situ, ayo kita siap berperang. Saudara, itu bukan hal mudah bagi Gideon dalam hal keterpurukannya. Tetapi di sini yang bisa kita kenal, di sini yang bisa kita pahami, ketika kita ada dalam training from zero to hero, Tuhan mau kita bertindak dengan sebuah keberanian, bertindak dengan sebuah kepercayaan dan iman bahwa Tuhan menyertai kita. Saudara-saudara, bukankah ketika Yesus, ketika dia akan naik ke sorga, dia datang, dia bertemu dengan murid-muridnya. Dia berjumpa dengan Petrus yang menyangkali dia. Dan dia berkata, "I love you Petrus." Anak Yohanes. Lalu sebelum Yesus naik ke sorga, saudara-saudaraku, di situ dia melihat bahwa kemudian Yesus datang. Dan murid-murid datang menyaksikan ketika Yesus akan terangkat ke sorga, akan naik ke sorga. Ada sebuah tindakan yang murid-murid lakukan. Mereka keluar dalam sebuah tekanan ketika melihat gurunya disalib, disiksa, mati dan dikuburkan. Tetapi mereka mulai keluar menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Saudara, ada sebuah tindakan yang dilakukan oleh murid-muridnya, yaitu mereka melangkah keluar untuk menyaksikan bagaimana Tuhan naik ke sorga. Ada sebuah tindakan konkret yang Gideon lakukan, yaitu memberikan persembahan dan mendirikan mezbah dan memanggil nama Tuhan Yehovah Shalom. Biarlah dalam kesempatan ini juga ketika kita berani untuk melangkah menuju from zero to hero, kita mengalami sebuah pengenalan akan Tuhan, yaitu Jehovah Shalom. Kalau dia Jehovah Shalom, dia akan memberikan damai sejahtera bagi kehidupan kita. Dalam keadaan yang sulit sekalipun, dia Jehovah Shalom yang akan menuntun menjadi master trainer kita dalam kehidupan kita selama kita ada di dunia ini. Dan sang master trainer, sang Jehovah Shalom berada di sorga menantikan kita, umat percayanya, bertindak melawan kehidupan dunia ini, melawan keinginan daging ini untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan dia siap menanti kita di awan-awan, di sorganya yang kekal, karena dia ada di sorga untuk menyambut kita. Sebuah tindakan keberanian, yaitu
kita berani untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan. Saudara, bukan hal yang mudah untuk seseorang mengampuni orang lain. Bukan hal yang mudah ketika seorang pecandu narkoba untuk dia keluar hidup sebagai orang benar. Saudara, bukan hal yang mudah orang yang suka gosip, dia berhenti bergosip dan keluar menjadi orang yang suka menceritakan tentang Kristus. Saudara, bukan hal yang mudah ketika seorang yang hidup dalam dosa sebagai peliharaannya seseorang mungkin, dan dia berkata, saya mau hidup kudus, saya mau hidup benar di hadapan Tuhan. Saudara, saya mau katakan bahwa kita butuh sebuah keberanian. Dan keberanian itu harus didorong oleh penyertaan Tuhan dan iman yang dinamis, iman yang bertumbuh. Saya mau menyimpulkan dari apa yang kita renungkan dalam kesempatan ini. Training from zero to hero. Artinya ada dalam penyertaan Tuhan. Yang kedua, ada kemauan untuk bertumbuh dalam iman. Dan yang ketiga, ada keberanian untuk bertindak. Saudara, kalau tiga hal ini ada dalam kehidupan kita, maka kita ada dalam sebuah kondisi training yang Tuhan sediakan bagi kita. From zero to hero. Dari seorang pengecut yang Tuhan rubahkan menjadi seorang pahlawan yang gagah perkasa. Seorang pahlawan yang gagah berani, yang memberikan keselamatan bagi bangsa Israel. Gideon di akhir dari cerita ini, dia memenangkan sebuah pertempuran dengan 300 orang, menyerang orang-orang Midian dan orang-orang Amalek. Tuhan menghalau musuh yang memberikan tekanan dan intimidasi kepada bangsa Israel, dan mereka menang. Gideon tampil sebagai seorang pahlawan yang gagah perkasa. From zero to hero. Artinya Tuhan mau membawa umat Tuhan juga mengalami sebuah kemenangan, menjadi seorang pahlawan yang gagah perkasa. Namun izinkan Tuhan mentrain hidup kita. Izinkan Tuhan sang master trainer itu mengubah hidup kita, mentrain hidup kita, menjadikan kita seorang pahlawan yang gagah perkasa. Biarlah melalui renungan pada kesempatan ini dan tiga hal ini, ada penyertaan Tuhan, ada kemauan bertumbuh dalam iman, dan ada keberanian untuk bertindak. Biarlah melalui renungan ini, izinkan Tuhan, sang master trainer, mentrain kehidupan kita. Kita mengalami kehidupan from zero to hero. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Engkau sang master trainer dalam kehidupan kami, yang memimpin kehidupan kami dari from zero to hero. Kami diangkat menjadi pahlawan yang gagah perkasa, menghadapi setiap kondisi-kondisi kehidupan yang sukar sekalipun, di masa pandemi sekalipun, dalam keadaan sakit sekalipun, dalam keadaan berkekurangan sekalipun, dalam penderitaan sekalipun, kami tampil sebagai pahlawan yang gagah perkasa yang Tuhan bangkitkan di masa-masa ini, dan kami menghasilkan, kami bereproduksi, menghasilkan hal-hal yang baik bagi kerajaan Allah di dalamnya. Tuhan memberkati setiap pemirsa yang menyaksikan tayangan secara online ini. Hamba-Mu berdoa mereka dibangkitkan sebagai pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa dalam kehidupan mereka, menghadapi kehidupan dan tantangan dunia ini. Dan kami percaya bahwa berkat yang terbaik yang Tuhan sediakan, Tuhan curahkan bagi umat-Mu dalam kesempatan ini. Biarlah berkat yang terbaik ini diterima. Tuhan memberkati dan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberikan engkau damai sejahtera, dan kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuannya dengan Roh-Nya yang kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Yang diberkati dan menerima berkat ini berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.